Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Sahrani dengan NPM 2516311200008 ingin menjelaskan tentang buku yang saya bikin berjudul Tokoh dan Pemikiran Filsafat dari Masa ke Masa. Di sini ada daftar isi juga kata pengantar yang saya buat. Ke slide selanjutnya tentang penjelasan era klasik. Saya akan menjelaskan tokoh Islam pada saat era klasik. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama dari kalangan Muslim dan merupakan salah satu ilmuwan terkemuka selama zaman keemasan Islam, abad ke-9 Masehi. Ia adalah seorang polimat sejati yang memberikan kontribusi besar di berbagai disiplin ilmu. Al-Kindi menonjol karena upayanya untuk menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam atau wahyu. Ia percaya bahwa filsafat dan agama adalah dua jalan berbeda yang sama-sama bertujuan untuk mencapai kebenaran. Yang kedua, ada Al-Farabi. Lahir pada tahun 872 Masehi di Farab atau Wasij, daerah Transoksiana, Asia Tengah, kini wilayah Kazakhstan. Berasal dari keluarga Turki, namun tumbuh dalam lingkungan budaya Persia dan Arab. Ayahnya seorang perwira militer. Al-Farabi pindah ke Baghdad sekitar usia 30 tahun, sekitar 901 Masehi, dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Selanjutnya Ibnu Sina, lahir tahun 980 Masehi di Afshana, dekat Bukhara, dipanggilnya Uzbekistan kalau sekarang. Ayahnya Abdullah, pejabat pemerintahan dinasti Samaniyah dan seorang intelektual. Ibnu Sina sejak kecil sangat cerdas. Pemikirannya terhadap filsafat adalah distingsi wajib al-wujud atau Tuhan dan mukmin al-wujud atau alam. Bukti keberadaan Tuhan lewat konsep wujud. Selanjutnya jiwa manusia bersifat imaterial dan kekal, dan karya monumental al-Shifa. Next, ada Ar-Razi. Ar-Razi lahir di Rey dekat Teheran atau Iran sekarang disebutnya, tahun 865 Masehi. Nama Al-Razi merujuk pada daerah kelahirannya. Pada usia muda, Ar-Razi lebih tertarik pada musik dan seni, bahkan dikenal sebagai pemain biola. Walaupun lebih terkenal sebagai dokter, Ar-Razi juga menulis tentang moralitas, jiwa, kebahagiaan, hubungan akal dan wahyu dengan pandangan yang sangat rasional. Ia terkenal berani berpikiran bebas dan sering mengkritik otoritas intelektual pada zaman. Lanjut, tokoh Islam pada era pertengahan. Yang pertama ada Ibnu Rushd, lahir pada tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriah di Cordoba, Andalusia atau Spanyol. Wafatnya pada 1198 Masehi atau 595 Hijriah di Marrakesh. Hubungan keluarganya membuat ia sejak kecil sudah akrab dengan fikih, ilmu bahasa, dan Al-Quran. Pokok-pokok pemikiran filsafat Ibnu Rushd. Yang pertama, akal dan wahyu tidak bertentangan. Kedua, pembagian tingkat pemahaman. Tiga, komentar atas Aristoteles atau The Commentar. Empat, pandangan tentang jiwa dan akal. Lima, pemikiran tentang takdir dan kebebasan. Selanjutnya ada tokoh bernama Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir dari keluarga sederhana dan religius. Ayahnya seorang pemintal benang wol atau ghazal, sehingga julukan Al-Ghazali biasanya dihubungkan dengan pekerjaan ini. Sebelum wafat, ayahnya menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kepada seorang sufi agar mereka dididik dalam lingkungan spiritual. Kepribadian dan ciri pemikirannya adalah pertama, menggabungkan fikih, teologi, dan tasawuf, kritik terhadap filsafat, dan pengaruh besar di dunia Islam dan lanjut langsung ke era kontemporer. Pertama, ada nih Toha Abdul Rahman, lahir pada 1944 hingga sekarang. Lahir pada 28 Mei 1944 di El Jadida, Maroko. Aspek penting dalam pemikiran filsafat Toha Abdul Rahman: 1. Kritik terhadap modernitas barat, etika dan logika argumentatif, reformasi tradisi Islam atau Turats, spiritualitas etis, dan etika politik Islam. Yang terakhir ada Husam Al-Lusi atau Al-Wisiyah, wafat pada tahun 2013. Pemikirannya moderasi Sunni dikombinasikan dengan tasawuf, kritik terhadap Syiah dan Mu'tazilah, memadukan tafsir klasik dan rasional. Lahirnya pada 1217 Hijriah atau 1802 Masehi di Baghdad, wafat pada 1270 Hijriah atau 1854 Masehi di Baghdad juga. Ia berasal dari keluarga ulama Sunni terkemuka. Ayahnya dan kakeknya adalah ahli fikih dan musyayikh di lingkungan ulama Baghdad. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan kembali tentang buku kecil yang saya buat tentang
Tokoh dan pemikiran filsafat Islam dari masa ke masa. Tadi ada 3 masa. Ada era klasik, ada era pertengahan, juga ada era kontemporer. Di masing-masing era itu pasti ada seorang filsuf yang terkenal.